Oke, halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perusahaan dagang. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya David Krisno Gunawan. Saya dari Universitas Ciputra dengan NIM 01060424100008. Oke, yang pertama ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah jenis perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang dagangan dari pemasok atau supplier dan menjualnya kembali kepada konsumen tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Contohnya adalah toko retail, grosir, atau distributor. Ciri-ciri perusahaan dagang sendiri ada tiga. Yang pertama ada persediaan barang dagangan. Yang kedua, transaksi utamanya berupa pembelian dan penjualan barang. Yang ketiga, menggunakan akun khusus seperti persediaan barang dagangan, beban angkut penjualan, dan diskon penjualan. Nah, cara penjurnalan perusahaan dagang sendiri ada 5 macam, yaitu jurnal pembelian. Digunakan untuk mencatat pembelian barang dagang secara kredit. Contohnya itu persediaan barang dagang debit, utang dagangnya kredit. Nah, jurnal penjualannya digunakan untuk mencatat penjualan barang dagang secara kredit. Nah, contoh pencatatannya, piutang dagang debit, penjualan kredit. Lalu yang ketiga, jurnal pengeluaran kas. Mencatat pengeluaran kas untuk keperluan operasional atau pembayaran utang. Nah, contohnya, utang dagang debit, kreditnya kas. Lalu yang keempat, jurnal penerimaan kas. Mencatat penerimaan kas dari hasil penjualan atau pelunasan piutang. Yaitu utang dagangnya debit dan kasnya dikredit. Nah, yang kelima, jurnal penyesuaian digunakan untuk mencatat penyesuaian seperti penyusutan, koreksi, persediaan, dan lain-lain. Nah, contohnya kasnya di debit, piutang dagangnya di kredit. Nah, selanjutnya ada free on board atau FOB. FOB adalah istilah dalam pengiriman barang yang menunjukkan siapa yang bertanggung jawab atas barang selama pengangkutan. Nah, jenis FOB itu ada dua, FOB shipping point dan FOB destination. FOB destination sendiri itu risiko dan biaya pengiriman menjadi tanggung jawab penjual sampai barang tiba di tempat pembeli. Nah, kalau FOB shipping point, risiko dan biaya pengiriman menjadi tanggung jawab pembeli sejak barang dikirim dari gudang penjual. Next, ada perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Apa sih bedanya? Nah, perusahaan dagang itu ya menjual barang fisik. Nah, kalau perusahaan jasa menjual jasa atau layanan. Nah, kalau perusahaan dagang ini ada akun persediaan barang dagangan. Ada persediaan barang dagangan. Nah, kalau perusahaan jasa ini nggak ada persediaannya. Nah, akun khususnya juga ada perusahaan dagang, ada akun persediaan, penjualan, beban angkut, dan lain-lain. Nah, kalau perusahaan jasa, akun khususnya itu akun pendapatan jasa, beban operasional. Dan juga pendapatan dari perusahaan dagang itu ada pendapatan dari penjualan barang. Nah, kalau perusahaan jasa itu ada pendapatan dari pemberian jasa. Nah, selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada 3. Laporan laba rugi, yaitu yang pertama mencari pendapatan neto, nanti mencari laba kotornya dengan cara pendapatan neto dikurangi dengan HPP. Nah itu udah ketemu laba kotor. Nah, kalau mau nyari laba bersih, laba kotor dikurangi dengan beban-beban lain. Nah, kalau laporan saldo laba itu isinya ada laporan saldo laba itu isinya ada laba bersih yang tadi di laba rugi dan juga saldo laba awal atau awal periodenya, tanggal 1-nya. Dan juga ada laporan posisi keuangan, yaitu ada pencatatan di mana ada aset, liabilitas, dan ekuitas itu dites apakah balance aset harus sama jumlahnya dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Oke, langsung aja kita ke proses penjurnalannya. Langsung saja yang pertama di sini ada kayak surat penyetoran modal kas ya, yang berupa 10 juta berupa kas. Nah, kita langsung ke jurnalnya pada tanggal 1 April.
Nah, ini kas kita bertambah. Nah, di kas kita bertambah karena seperti aset. Jadi kalau aset bertambah di debit, kas pertama di debit. Nah, ini di sini ada akun kreditnya, ada modal. Nah, ini modal. Jadi senilai 10 juta. Nah, ini juga 10 juta. Nah, ini penyetoran modal. Nah, selanjutnya ada invoice. Nah, invoice ini kita membeli jas hujan Juba kepada PT Jastrol. Jadi kita melakukan pembelian di sini itu senilai 5 juta. Tanggal 2. Tanggal 2. Persediaan kita bertambah karena kita kan membeli barang. Nah, tapi kita juga belum membayar, jadi hutang. Nah, itu senilai 5 juta tadi. Nah, ini keterangannya pembelian barang, pembelian persediaan barang dengan hutang. Ini juga langsung ke bawain. Nah, terus ini ada selanjutnya. Ternyata kita ada surat notariatur pembelian karena catatannya karena dikembalikan karena barangnya cacat. Jadi kita ngembalikin ke PT Jastrol. Itu kita ngembalikin jumlahnya 50 piece atau totalnya 500.000. Nah, kita tulis di jurnalnya ini pada tanggal 3 April. Nah, ini berarti hutang kita yang tadi awalnya 5 juta, jadi kita kurang jadi kita tulis di sini hutang dagangnya. Terus di sini juga ada persediaannya, kan kita kembalikan lagi. Nah, ini 500.000. Nah, ini retur pembelian dari PT Jastrol. Ini juga 3 April. Tinggal di bawahnya aja, tapi di copy cell. Nah, selanjutnya ini ada kwitansi, bukti kita telah melakukan pembayaran. Nah, tapi di sini terdapat diskon karena kita mempunyai termin 2/5, yaitu diskon 2% kalau jangka waktunya belum melebihi 5 hari. Jadi kita dapat diskon nih sebesar 4.500.000 ini, 4.500.000 ini dapat dari 5 juta yang awal kita kan kembalikan barang, jadi berkurang 500.000. Jadi 4.500.000. Nah, 4.500.000 ini kita kalikan 2%. Nah, kita ketemunya 90.000 ini diskon dan kita hanya membayar 4.410.000. Nah, kita catat di sini. Ini benar tanggal 3. Oke, tanggal 3. Nah, ini kan berarti hutang kita yang awalnya ada tadi jadi lunas.
Ini utang dagang. Nah, kan kita bayar utang kan pakai kas ya, kas. Terus juga kita kan dapat diskon persediaan. Nah, tadi kan harga awalnya kan 4.500.000. Nah, kasnya itu tadi, nah, kenapa diskon itu termasuk persediaan? Karena kalau kita diskon kan tetap aja kita dapat barangnya. Jadi kita tulisnya di persediaan. Nggak ada diskon juga. Nggak ada akun diskon. Jadi kita masukin ke akun persediaan. Nah, ini itu sama dengan dikali 2%. Jadi 90.000. Nah, jadi kita hanya perlu membayar 4.500.000 dikurangi sama 90.000 ini. Jadi 4.410.000. Nah, ini pelunasan utang. Ini juga diskon. Diskon 2%. Nah, selanjutnya ada invoice. Kita membeli barang di PT Elegan Jas. Kita membeli 250 jas hujan jubah. Nah, ini kita syaratnya FOB shipping point. Nah, kalau yang tadi itu dengan syarat pengiriman destination. Nah, destination itu seperti yang tadi dijelaskan, destination itu pengiriman yang dibayar sama penjual. Nah, kita kan sedangkan kita di posisi pembeli, jadi kita tidak perlu membayar. Tapi jika FOB shipping point, jadi kita sebagai pembeli yang membayar pengirimannya. Nah, ini kita beli pada tanggal 4 April. Tulis. Pencet. Nah, ini kita kan beli persediaan. Nah, ini kita utang lagi karena itu baru invoice saja, baru tagihan. Tadi sebesar 3.750.000. Pembelian persediaan utang. Ini juga kita tarik, terus copy cell, klik kanan copy cell. Nah, selanjutnya, nah ini kita kan yang membayar pengirimannya. Nah, jadi pengirimannya ini pada tanggal 5 April dan kita hanya membayar 150.000. Nah, kita tulis di sini pada tanggal 5 April melakukan membayar ongkir. Nah, kita kan kas kita berkurang. Nah, kenapa ongkir itu termasuk persediaan? Karena beban angkut penjualan itu ketika kita di posisi menjual. Nah, apabila kita pembelian dan kita melakukan ongkos kirim dari barang yang kita beli, nah itu maksudnya ke persediaan. Nah, ini juga 150.000. Nah, ini bayar pengiriman. Nah, ini kita tarik garis bawah.
Ini juga 5 April. Lalu di sini selanjutnya ada kwitansi, yaitu kita membayar yang invoice yang tagihan tadi. Jadinya kan tetap 250 piece. Nah, ini pada tanggal 7 April. Jadi 7 April. Nah, ini kita kan membayar. Hutang kita itu hutang kan udah kalau berkurang atau udah lunas berarti di debit, karena hutang kan bertambah di kredit. Nah, kita kan membayar hutang dengan kas kita, jadi kasnya di kredit. Nah, kenapa di kredit? Karena kas kalau berkurang atau aset kalau berkurang itu di kredit emang. Jadi ini tadi berapa ya? 2.500.000. Ini juga pelunasan hutang. Nah, selanjutnya ada invoice nih. Nah, ini giliran kita yang menjual ke PT Teras Abadi. Nah, ini destination ya. Destination berarti kita sebagai penjual yang membayar ongkos kirim dari PT Teras Abadi ini. Nah, ini juga ada termin ya, 2/3. Nah, ini diskon 2% dalam kurun waktu 3 hari. Sebelum 3 hari, jadi waktu 3 hari, jadi misalnya tanggal 8 ditambah 3, tanggal 11. Tanggal 11 itu masih dapat diskon, tapi setelah tanggal 11 nggak dapat diskon. Nah, ini juga N/10 ini artinya pembayaran ini tuh cuman sampai 18 April. Nah, selebih 18 April udah nggak bisa. Itu kayak udah melebihi batas tempo. Nah, ini kita beli jas hujan 200 piece, jadi 3 juta. Kita menjual 200 piece jas hujan dengan harga 15.000 satuannya. Nah, itu totalnya jadi 3 juta. Kita tulis di sini pada tanggal 8 April. Nah, ini kan kita punya piutang dagang nih. Nah, persediaan kita berkurang. Sorry. Kalau kita masih menjualkan, itu termasuknya penjualan. Karena nanti persediaan itu bandingannya sama harga pokok penjualan. Pasangannya sama harga pokok penjualan. Jadi kalau piutang dagang ini pasangannya sama si penjualan. Nah, ini tadi dengan harga 3 juta. Ini penjualan dari PT Teras Abadi. Nah, ini juga tanggal 8. Terus nah, ini setelah kita mencatatkan invoice kita menjual barang, kita harus memeriksa dulu persediaan. Itu sama tanggalnya 8 April 2024. Nah, ini kita tulis nih pada tanggal 8 kita menjual jas hujan 200 piece. Nah, ini HPP yang saya buat nih 2 juta, senilai 2 juta. Jadi kita masukin di sini. Ini persediaan Vivo. Nah, ini kita masukin harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini kayak mirip dengan beban ya. Jadi dia mengurangi ekuitas gitu. Makanya kalau mengurangi ekuitas
itu masuknya di debit, tapi kalau menambah ekuitas masuknya di kredit. Bentar, cari harga pokok penjualan. Nah ini gandengannya si harga pokok penjualan ini dengan persediaan. Jadi selagi kita ngasih harga penjualan, persediaan yang kita jual ya kan berkurang. Nah persediaan ini termasuk aset, jadi kalau berkurang ya di kredit. Ini sebesar 2 juta tadi. Ini penjualan juga. Bentar. Sama. Ini juga sama. Kita tinggal copy. Nah setelah ini baru kita boleh lanjut lagi. Nah ini kwitansi kita membayar kurir ekspres, karena kan destination, jadi kita yang membayar. Nah 8 April ternyata harga pengirimannya itu juga sama 150.000, masih sama tanggalnya. Nah ini kalau kita sebagai penjual ada akun yang bernama beban akun penjualan, jadi kayak biaya pengiriman yang kita bayarkan sebagai kita penjual karena FOB destination. Nah kita gandengankan dengan si kas ini. Nah sebesar 150.000. Ini bayar ongkos kirim FOB destination. Nah ini juga masih sama tanggal 8. Oke lanjut. Ternyata PT Dras Abadi itu mengembalikan barang yang sudah dibeli dari kita. Nah dengan catatan dikembalikan karena barangnya ada yang cacat. Nah dia kembalikan 20 piece. Total harganya 300.000. Kita tulis di sini, ini pada tanggal 9 April. 9 April. Nah kan dia ngebalikin barang nih ke kita, persediaan kita nambah lagi, tapi piutang dagangnya kita berkurang karena kan awalnya dia kan utang ke kita. Piutang kita kan ada di debit berarti. Nah kalau piutang ini berkurang, nah di kredit karena ada barang yang cacat, jadi dikembalikan. Ini dikembalikan sejumlah harga 300.000. Ini retur penjualan dari PT Dras dari PT dari PT Dras Abadi. Nah ini tanggalnya juga masih sama, kita copy cell. Nah oke lanjut ke invoice setelah retur pembelian. Nah di sini ada kwitansi yang dimana akhir dari pembayaran si Dras Abadi ini bayar ke kita. Nah yang awalnya 3 juta karena dia sempat meretur 300.000 atau meretur 20 piece jas hujan, jadi yang awalnya 3 juta tadi dikurangi dengan 300.000 yang dia kembalikan tadi. Nah dan juga ada diskon 54.000, yaitu 2% dari 2.700.000 ini, karena emang tadi kan ada termin 2/3. Nah kan kalau per 3 ini berarti nggak boleh lebih dari tanggal 11, tapi di bawah tanggal 11 atau tanggal 11 masih bisa dapat diskon. Nah ini pembayarannya pada tanggal 10 April, jadi masih di bawah 11.
Ini masih dapat diskon. Nah, ini kita dapat uang sebesar 2.646.000 pada tanggal 10 April. Kita dapat kas sebesar 2.646.000. Terus di sini karena kita sebagai penjual dan kita kan ada diskon tadi. Nah, kita pilih yang potongan penjualan. Mana tadi? Oh, ini. Nah, potongan penjualannya tadi itu. Bentar. Ini juga piutangnya dia udah habis berarti ya. Dia udah bayar. Nah, ini cara nyarinya ini ya, ini dikurangi sama, atau enggak, ini langsung aja dikali 2%. Udah benar nih. Nanti hasilnya juga sama dengan ini tambah ini. Oh, maaf. Oh ya sih nggak bisa karena tadi kita hapus. Jadi ini emang benar kayak gini. Karena ini tambah ini sama dengan 2.700.000. Ini pelunasan piutang. Nah, kalau yang ini kita kasih nama diskon penjualan 2% dari PT Teras Abadi. Tanggalnya juga masih sama. Copy. Setelah lanjut. Nah, di sini juga ada invoice. Kita menjual barang. Kita menagih ke Hujan Makmur, PT Hujan Makmur. Senilai 6 juta, yaitu jas hujan yang 400 piece ya yang kita jual ke PT Hujan Makmur. Kita tulis di sini. Pada tanggal 15 April. Nah, ini piutang dagang karena masih tagihan, belum lunas. Dan ini ada penjualan. Penjualan langsung dikredit karena penjualannya itu ekuitas yang kalau bertambah juga dikredit. Ini sebesar tadi 400. Oke, 400 dikali 15.000, 6 juta. 346. Nah, ini piutang dari PT Hujan Makmur. Ini penjualan dari PT Hujan Makmur. Awalnya masih sama. Oh, bentar. Nah, setelah ada invoice kayak gini atau setelah ada piutang dagang dan penjualan, kita juga harus ada mencatat faktur penjualannya. Nah, faktur penjualan itu persediaan tadi HPP ini. Nah, kan kita ngejual. Nah, kalau Vivo itu dia saya kan beli jas hujan ada 2 tipe, ada yang harga 10.000 dan 15.000. Nah, sedangkan jas hujan jubah yang tadi harganya 10.000 itu 500 jumlahnya 500. Nah, kita itu berkurang dengan yang 200 ini. Jadi sisanya masih 300. Nah, 300 ini untuk transaksi yang tanggal 15 April yang 400 piece itu kita habisin yang atasnya dulu. Jadi kita habisin 300 piece yang kita beli di awal yang ini. Jadi 300 dikali 10.000 hasilnya 3 juta. Nah, sisa 100 piece kita pakai dengan harga jas hujan yang kedua ini yang kita jual 15.000. Jadi 100 dikali 15.000 1,5. Nah, ditambah hasilnya jadi 4.500.000. Nah, kita tulis di sini. Ini harga pokok penjualan.
Terus di sini ada persediaannya. Ini 4.500.000. Nah, ini juga sama. Ini juga sama tanggalnya. Copy cell. Nah, tanggal 15. Oke, setelah itu nah, di sini ada surat jalan. Nah, surat jalan ini bertujuan untuk hanya mengetahui kalau barangnya ini udah diantar dan sudah diterima sama penerima PT Hujan Makmur ini. Nah, surat jalan ini nggak ada, memang tidak ada harganya, cuman untuk menampilkan kuantitas barang yang dikirim. Karena pihak pengiriman itu bisa saja melakukan kecurangan harga saat dikirim atau bisa direkayasa nanti. Jadi fungsinya surat jalan ini hanya menunjukkan bahwa barang ini yang udah dikirim tadi udah sampai atau belum dan sudah diterima nggak sama yang pembeli tadi. Nah, next selanjutnya ada kita melakukan pembelian nih, invoice atau tagihan dari PT Anugerah Alat ke PT Adinda atau perusahaan kita ini. Nah, di sini kita membeli meja 2 piece, harga satu meja 200.000 dan kursi 4 piece, harga satu kursi 50.000. Nah, totalnya 600.000. Nah, kita catat di sini. Ini pada tanggal 30 April, yaitu akhir bulan. 30 April. Nah, kita beli nih peralatan kan. Jadi peralatannya bertambah nih. Nah, kita masih hutang di sini. Kita masih hutang dagang karena baru invoice. Nah, bentar. Nah, ini hutang dagang. Jadi senilai 600.000. Nah, ini pembelian peralatan dari PT Anugerah Alat. Nah, ini juga sama 30 April. Karena 31 April nggak ada, jadi langsung 1 Mei. Nah, setelah itu, nah di sini ada kwitansi pembayaran yang tadi itu PT Hujan Makmur beli di kita di PT Adinda ini. Tapi dia kan belum lunas membayar. Nah, ini udah ada kwitansi jadi udah lunas 6 juta. Nah, kita tulis di sini jurnalnya. Jadi kas kita bertambah kan, karena nggak ada diskon juga, jadi kas kita bertambah dan piutang dagang kita udah berkurang. Nah, itu sebesar 6 juta tadi. Bener kan ya 6 juta? Bentar. Ya, bener 6 juta. Nah, oke. Oh ya, ini bentar. Pelunasan penjualan. Bentar. Oh, pelunasan piutang. Oh, sorry. Dari PT boleh saja lengkap Anugerah Alat. Ini kita tarik bawah. Nah, udah. Nah, sekarang kita cari apakah si saldonya ini emang balance atau enggak. Nah, kita enter. Oke. Nah, oke. Ternyata balance ya debit kreditnya. Jadi udah benar. Nah, terus di sini kita ini mau bikin buku besar. Nah, cara bikin buku besar. Cara bikin buku besar itu kita ke insert pivot table. Nah, ini kita nah, ini kita carinya ini dari table range. Kita ambil dari jurnal. Nah, kita tanggal ini kita shift control ke bawah. Nah, udah sampai sini kita oke. Nah, kalau di buku besar ini kita itu menampilkan tanggal,
akun benar, tanggal, keterangan, debit, kredit. Nah, akun debit kreditnya nggak usah, dan akun. Nah, akun ini kita pindahkan ke tengah. Nah, di sini ke filter. Nah, udah kayak gini. Nah, sekarang kita mau desain pivot table-nya biar rapi. Nah, report layout-nya kita jadi show in tabular form. Terus grand totalnya of for rows and columns. Subtotalnya juga do not show subtotal. Nah, ini bentar, ini masih all. Nah, oke. Ini contohnya kalau misalnya kas atau salah satu ini masih all kan yang tadi. Nah, sekarang kita bikin salah satu dulu, kas. Kan karena kita buku besar kan harus bikin semua akun yang ada di sini. Harus bikin semua akun yang ada di sini. Nah, tapi ini kan masih bingung kan ya, sum of debit atau apalah ini. Nah, ini kita sorry. Nah, ini kita bikin klik pivot table analyze fields item and sets calculated field. Ini kita tulis saldo debit. Saldo debit. Ini formulanya itu if kurung debit lebih besar dari kredit. Klik 2 kali, titik koma, maka debit dikurangi sama kredit 0. Nah, udah, enter. Nah, udah ada sebelahnya ini. Nah, terus kita bikin juga saldo kreditnya. Caranya sama, fetch item and sets calculated file. Terus ini saldo kredit. Terus ini if, nah ini kebalikannya tadi, kredit lebih besar dari debit, titik koma, kredit dikurangi sama debit, titik koma 0. Nah, oke. Nah, udah ada. Nah, kita bikin nominalnya dulu biar lebih bagus, jelas, out HK. Nah, oke, udah ada angka-angkanya. Nah, udah nih, ini udah kas. Nah, sekarang kita bikin satu-satu dulu. Nah, kita copy, kita Ctrl V. Nah, ini kita ganti dari kas jadi persediaan. Nah, udah, kita juga copy dari habisnya persediaan piutang dagang. Nah, habis itu kita juga copy terus, lakukan hal yang sama terus sampai semuanya selesai. Nah, peralatan, habis itu piutang dagang, habis piutang dagang, modal, habis modal, penjualan, habis penjualan, potongan penjualan, habis potongan penjualan, harga pokok penjualan. Terus ini selanjutnya ada penanggut penjualan. Nah, udah. Oke, ini kita biar jelas. Nah, udah, ini contoh salah satunya. Nah, ini sekarang kita bikin, setelah buku besar kita udah bikin, kita bikin neraca saldo. Neraca saldo itu kita Ctrl C salah satu tabel ya. Terus kita masukin kita neraca saldo ini. Kita copy di sini, benar. Nah, copy di sini. Nah, ini tanggalnya udah nggak usah, debit kredit nggak usah.
akunnya ini kita balikin lagi ke sini. Terus ini keterangan nggak usah. Nah, udah. Ini blank. Nah, terus ini sama dengan sum. Nah, udah balance. Nah, oke. Ternyata terdapat ada yang salah di sini. Kenapa blank? Kenapa bisa blank? Karena di buku besar ini, nah ini ada akun blank yang tadi awalnya aku ganti dari beban akun penjualan jadi blank supaya kita nah ini berarti dari jurnalnya. Oh, ternyata di sini kita tuh belum menarik garis ini. Nah, jadi nggak masuk, nggak terdeteksi dari dikas dan piutang dagangnya. Nah, coba sekarang kita ke buku besarnya lagi, kita coba cari. Bentar, kita ulangi dari awal. Oke, mungkin saya akan cut. Oke, ternyata tadi ada kesalahan yang dimana tanggal 9 tadi ini di sini tanggal 9. Oh, sorry, bentar. Tanggal 9 April. Nah, di sini nota retur pembelian. Nah, itu nota retur pembelian dari PT Beras Abadi. Nah, kita sebagai penjual, kita mereturkan penjualan kita. Nah, ini saya salah tulis di jurnal. Saya persediaan. Nah, sebenarnya kalau kita jadi penjual, itu memang tulisannya yang benar kita masukin ke akun retur penjualan. Nah, maka dari itu kenapa buku besar saya bisa salah. Nah, ini setelah dari ini kita coba refresh. Oh, benar. Nggak jadi, ini salah. Nah, ini kita refresh. Nah, di penjualan ini kita kurang satu akun, yaitu retur penjualan. Nih, kita salah akun. Nah, seharusnya retur penjualan ini ada di bawahnya. Nah, ini kita sekarang refresh. Oke, tampaknya ini karena salah posisi. Kita ulang dari karena ini salah posisi. Bentar. Kita ke buku besar. Nah, kita insert pivot table from table. Nah, ini table range kita ambil dari jurnal, tanggal, shift control ke bawah. Nah, udah sampai yang total sumnya nggak usah. Oke, kita enter. Ini ada tanggal, ada debit, ada kredit, keterangan akun. Nah, ini akun taruh di tengah, filter. Nah, udah. Sekarang kita rapihin dulu. Kita desain report layoutnya jadi tabular. Lalu ini grand totalnya of 4 rows, do not show table. Nah, udah kayak gini. Ini kan yang all. Nah, sekarang kita mau ganti satu-satu dulu. Ini, nah, udah kayak gini. Kita pivot table analyze lagi, fields, item, and sets. Nah, kita calculated field. Nah, di sini ada saldo debit ya, saldo debit. Nah, di sini ada if. Nah, ini kayak tadi, debit lebih besar dari kredit, maka debit dikurangi kredit, maka 0 tutup kurung. Oke, enter. Nah, udah. Ini saldo debitnya. Nah, sekarang kita bikin yang saldo kredit. Sebelumnya maaf karena saya tidak fokus masukin datanya, jadi harus ngulang saat buku besarnya.
karena nanti tabelnya jadi berantakan, tidak berurutan. Oke, karena saldo kredit, nah ini kita ambilnya kredit lebih besar dari debit, titik koma, kredit dikurangi debit, titik koma 0, tutup kurung. Oke. Oh, sorry karena lupa ada if. Nah, oke, kita oke. Nah, udah, kita kasih nominalnya biar jelas angkanya, Alt H terus K. Nah, oke, udah kayak gini. Nah, ini kan baru kas. Nah, kita harus mengulangi lagi, yang dimana satu persatu. Ini habisnya kas ada persediaan. Nah, habisnya persediaan ada bidang dagang. Setelah bidang dagang ada peralatan. Setelah peralatan ada bidang dagang. Setelah bidang dagang ada modal. Setelah modal ada penjualan. Nah, setelah dari penjualan, retur penjualan. Nah, ini harusnya tadi habisnya penjualan, retur penjualan, biar urut nanti, biar enak waktu lihat di tabelnya neraca. Terus ini ada bisa retur penjualan, ada potongan penjualan. Habis potongan penjualan ada harga pokok penjualan. Nah, yang terakhir habisnya harga pokok penjualan ada beban angkut penjualan. Nah, oke. Oke, di sini udah harusnya udah benar. Ini kita klik 2 kali aja biar nggak tabel. Nah, udah. Kita escape. Nah, oke. Nah, dari sini kita ambil salah satu tabel, kita Ctrl C ke tempat neraca tadi. Nah, tempat neraca ini tadi, nah kita copy. Nah, sekarang tanggalnya itu dihilangin, debit, kredit dihilangin, keterangan masih dipakai. Ini akun. Nah, ini tuh, oh bentar, sorry, akun yang tadi. Nah, oke, keterangan yang nggak dipakai, akunnya tetap dipakai. Nah, ini kita exit dulu, escape. Nah, udah. Nah, ini kita baru bisa zoom nih. Nah, udah. Nah, kita juga geser ke kanan. Nah, oke, udah balance ya ini, teman-teman. Saldonya, debit kreditnya. Nah, sudah bikin neraca saldo ini. Saatnya kita bikin laporan keuangan yang tadi mau kita buat, tapi karena ada yang salah jadi kita batal membuatnya. Ini ada di laporan laba rugi itu ada pendapatan penjualan. Nah, di pendapatan penjualan ini isinya ada penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan. Nah, kita Ctrl C dulu, kita copy paste. Nah, oke, di sini. Nah, di sini kita lihat kan daripada manual satu-satu gitu, kita masukin saldonya satu-satu, ribet, lama. Nah, kita di sini pakai yang namanya rumus sum if, sama dengan sum if. Nah, ini range-nya itu kita ambil dari neraca saldo, kita ambil dari sini. Oke, Fn F4 titik koma, kriterianya kita milih yang ini, penjualan, titik koma, sum range-nya itu kita yang debit dulu. Oke, Fn F4 tutup kurung plus sum if lagi. Nah, sum if range-nya juga sama, masih ini, Fn F4 titik koma, kriterianya masih sama, penjualan, titik koma, sum range-nya juga sama tadi, lawannya debit, jadi yang kredit sekarang, Fn F4 juga, tutup kurung, enter. Nah, udah 9 juta dari penjualannya. Apakah benar? Penjualannya 9 juta? Oke, 9 juta ya, teman-teman. Ini penjualannya 9 juta. Nah, nanti tuh penjualan ini nanti dikurangi sama
retur penjualan sama potongan penjualan dulu, baru ketemu pendapatan neto. Nah, ini kita copy, kita pindah sini. Nah, ini kan beda nih rumusnya, karena di sini kita pakainya yang tadi. Nah, ini kita ganti ke ini retur penjualan. Terus ini juga kita ganti retur penjualan. Dari 300 ini juga ke bawah. Oke, benar kan? Retur penjualannya 300.000, potongan penjualannya 54.000. Oke, 300.000, 54.000. Nah, baru deh kita cari ini totalnya berapa ini. Sum 354.000 ya. Nah, udah. Nah, ini pendapatan itu. Nah, pendapatan itu 9 juta ini dikurangi sama 354.000. Udah ketemu 8.646.000. Nah, di sini ada dikurangi lagi nih sama harga pokok penjualan. Nah, kita masuk ini. Harga pokok penjualan, Ctrl C. Nah, di sini. Terus ini juga kita pakai rumus yang sama ini. Kita taruh di sini. Nah, 6.500.000 ya, benar. Oke, benar ya, 6.500.000. Nah, ini jadi laba bersih. Laba kotor sih, sorry salah. Laba kotornya karena masih belum dikurangi dengan beban-beban yang lain. Laba kotornya jadi 8 juta ini dikurangi dengan 6.500.000 ini. Nah, udah ketemu 2.146.000. Nah, setelah pendapatan penjualan, kita tulis beban operasional. Nah, beban operasional itu ada beban angkut penjualan. Itu kayak seperti beban pengiriman gitu, beban ongkos kirim. Ini kita masukin sini beban angkut penjualan. Kita Ctrl C, Ctrl V. Nah, terus di sini tuh kita pakai rumus yang sama ini, Ctrl C masukin di sini. Oke, bener nggak? Ini 150.000. Oke, bener. Nah, total beban operasional langsung aja. Nah, ini kan karena cuma ada satu ya, benar pasti 150.000. Nah, ya. Nah, sekarang ini ada beban lagi, pendapatan atau beban lain ya, karena nggak ada kita strip. Terus di sini juga kita strip. Nah, ini saatnya kita nyari laba bersihnya. Laba bersih itu berarti yang laba kotor tadi dikurangi sama beban-beban lain atau beban operasional. Jadi ini dikurangi dengan 150.000. Hasilnya 1.996.000. Nah, ini kita kasih kotak. Offset. Nah, ini sekarang laporan saldo laba. Untuk ini masih sama. Bentar. Langsung aja copy sini. PT Adinda. Oke, di sini ada saldo laba April. Saldo laba 1 April. Nah, karena kan kita nih baru mulanya waktu April. Jadi sebelum April atau Maret kita nggak punya laba. Jadi kita baru mulai bisnisnya ini memang waktu April. Jadi emang nggak ada. Jadi kita strip dulu. Nah, di sini itu ada ini laba bersih. Laba bersih tadi kita masukin sini. Nah, oke. Nah, di sini ada price. Nah, tapi karena kita tadi nggak ada price ya teman-teman, kita nggak ada price. Jadi kita strip. Nah, oke, sekarang saldo laba
30 April atau akhir dari bulan April. Ya, masih sama. 1.996.000. Oke. Nah, udah. Nah, sekarang kita ke laporan posisi keuangan untuk periode akhir April 2024. Nah, ini masih sama PT Adinda. Nah, di sini tuh ada yang namanya, kita pakai rumus yang awal, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, kita sekarang nyari yang asetnya dulu. Nah, aset itu dari sini. Aset itu kita ambil dari sini, kas, persiapan, piutang dagang, peralatan. Nah, udah. Utang dagang itu udah termasuk liabilitas. Nah, jadi kita Ctrl C dulu. Nah, oke. Nah, kita nyarinya sama lagi, sum if ya. Sum if. Nah, range itu yang ini tadi ya. F4 titik koma. Kriterianya sama yang kayak gini tadi. Nah, udah. Titik koma. Sum range. Nah, itu yang misal debit ini dulu. F4 tutup kurung plus sum if lagi. Nah, ini range lagi. F4 titik koma. Nah, kriterianya juga masih sama. Terus titik koma. Nah, sum range-nya itu baru yang kredit. Udah, F4 tutup kurung, enter. Oke, apakah benar? 11.436.000. Oke, benar. Nah, kita tinggal tarik garis ke bawah. Nah, piutang dagangnya apakah beneran emang kosong? Oke, kosong. Karena berarti udah lunas semua piutang yang kita dapatkan. Nah, oke. Nah, total aset. Sekarang ke total aset. Total aset. Nah, total aset itu ya ini ditambah semua. Oh, sorry. Sum. Nah, oke. Nah, sekarang liabilitas. Liabilitas itu tadi ada utang. Utang aja nih. Liabilitasnya cuma utang. Kita Ctrl C, Ctrl V. Nah, udah. Kita pakai rumus yang sama tadi. Nah, oke. Apakah benar? Utangnya 1.850.000. Oke, benar. Nah, kita tinggal total liabilitas itu sama dengan yang atasnya ini. Nah, sekarang ekuitas. Nah, ekuitas itu kan ini aset, ini liabilitas. Nah, ini modal ini yang ekuitas. Ctrl C, Ctrl V, juga pakai rumus yang sama. Pakai rumus yang sama, Ctrl C. Nah, oke. Maka benar modalnya 10 juta. Oke, benar. Nah, saldo labanya kan ini senilai 1.996.000. Nah, ini dikurang. Sorry, maksudnya ditambah. Jadi karena ada laba kan ekuitas ya. Udah termasuk bersih kan saldo laba ini. Ini total ekuitas. Sorry, kepencet double. Sum. Nah, udah 11.996.000. Nah, total dari ekuitas plus liabilitas. Nah, ini kalau emang balance harusnya sama dengan 13.846.000. Ini ditambah sama
nih. Oke, benar ya, 13.846.000. Nah, sudah. Kita Alt HB terus S biar border luarnya aja. Nah, oke, udah. Nah, sekarang kita bikin laporan. Sorry. Biar di tengah, laporan arus gas. Nah, laporan arus gas ini, ini juga sama. Ini PT Adinda. Nah, di sini tuh ada arus gas operasional namanya. Arus gas operasional. Nah, arus gas operasional ini ada pemasukan benar-benar sini aja, ini nih, Ctrl B, ini pemasukan dari aktivitas operasional, pengeluaran dari aktivitas operasional. Nah, di sini tuh total arus gas. Operasional. Oke. Di sini tuh kita untuk kayak pakai cara yang sama, sum if lagi, tapi di sini kita perlu kan buku besar kita. Nah, bagian kas saja. Contohnya kayak gini, ini penyetoran modal. Nah, ini kan penyetoran modal, beda nih. Terus ada pelunasan utang. Nah, pelunasan utang ini kan kita utang orang, terus kita lunasin utang kita. Jadi kita ngeluarin kas, operasional masuk, operasional keluar. Jadi atau enggak uang masuk, uang keluar lah, ya kan? Ini berarti uang keluar, buka. Ini juga kita kan sebagai pembeli nih. Nah, saldo kas kita kan di kredit, berarti kita udah ngeluarin kas, uang keluar. Ini juga uang keluar, ini juga uang keluar. Nah, di sini pelunasan piutang kita dapat kasnya, jadi uang masuk, ya kan? Nah, kalau modal itu kita kasih rumus, kita kasih kode P aja, pendanaan. Oke. Terus, nah di sini kita pakai cara yang sama, sum if. Nah ini klik, terus range-nya itu kita dari ini kode-kode yang tadi kita udah buat, FNF4, titik koma. Kriterianya itu yang, nah ini kan aku masukin yang uang masuk dulu, oke? Titik koma. Terus ini yang saldo debit dulu. FNF4 jangan lupa, kurung tutup, plus sum if. Terus sama lagi kriterianya ini juga, FNF4, titik koma, UM lagi, titik koma, kredit gantian. FNF4, tutup kurung, enter. Nah, udah nih. Jadi dari uang masuk itu totalnya 8.646.000. Apakah benar? Jadi contohnya kayak nih, 6 juta tambah 2.646. Benar kan? 8.646.000. Oke, benar. Terus ini kita tinggal tarik garis bawah aja. Tapi karena ini kan karena ininya masih salah, masih belum benar. Jadi kita harus ganti bagian, benar. Ini kita harus ganti yang bagian ini. Ini kita harus ganti ke buku besar, terus kita cari UK. Nah, ini juga kita perlu ganti yang nggak ada dolarnya, nggak ada stringnya.
kita ganti UK juga. Nah, kita enter. Nah, udah ketemu total arus kasnya. Ini kan minus, ini minus nih. Nah, ini sama dengan ini dikurang sama ini. Nah, ini kan keluar, nah yang atas masuk. Nah, yang kedua ini ada arus kas investasi. Nah, tapi kan kita nggak ada investasi nih ke alat-alat atau kayak ya beli alat gitu. Nah, ini kita pengeluaran untuk aset tetap. Nah, ini kita kosong karena kita nggak beli. Nah, terus ini totalnya jadinya tetap kosong karena atasnya kosong. Terus di sini ada arus kas pendanaan. Nah, arus kas pendanaan ini berupa pemasukan dari aktivitas pendanaan. Ini nggak usah Ctrl B. Nah, ini kita pakai rumus yang tadi sama dengan sum if ya. Sum if. Nah, range-nya itu tadi ini FNF4. Terus titik koma, kita pakai yang P tadi, titik koma, terus pakai ini FNF4 tutup kurung plus sum if, terus ini lagi range lagi FNF4 titik koma P titik koma saldo kredit FNF4 tutup kurung enter. Nah, oke. Ini nggak usah Ctrl B. Total arus kas pendanaan. Nah, ini sama dengan yang atasnya tadi ini. Oke. Nah, terus kas awal periode kan masih 0. Nah, kas akhir periodenya itu berarti senilai dengan 10 juta ditambah 1.436.000. Nah, ini arus kas pendanaan, laporan arus kasnya. Alt HBS. Oke, udah jadi. Sekian dari saya, terima kasih.